Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah tujuh bukan berarti tak mau. Gula dikit kan bisa, coba ke effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Halo semua, perkenalkan nama aku Novana Sitanoli dari absen 25. Aku berasal dari kelas 10-5. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas materi ekonomi. Adapun 3 materi yang bakal aku bahas itu adalah bank, lalu yang kedua itu adalah LPS, lalu yang ketiga itu adalah OJK. Nah, biar video kali ini tuh gak kaku-kaku banget, aku bakal sambil make upan. Nah, jadi sembari aku make upan, kita bakal bahas bareng-bareng mengenai 3 materi tersebut. A few moments later. Jadi yang pertama itu adalah bank. Di sini saya akan menjelaskan definisi terlebih dahulu. Jadi, bank itu adalah suatu badan usaha yang dimana dia itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, lalu disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya, yang dimana dia itu bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lalu yang kedua itu adalah fungsi bank. Jadi bank itu memiliki 2 fungsi. Yang pertama itu adalah penghimpun dana, lalu yang kedua itu adalah menyalurkan dana. Jadi kalau menghimpun dana itu adalah bank menerima dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito atau lain sebagainya. Dan kalau misalnya dalam penyalur dana, berarti itu adalah bank menyalurkan dana kepada masyarakat, bisa dalam bentuk kredit, pinjaman atau lain sebagainya. Lalu selanjutnya itu adalah jenis bank. Nah, jenis bank itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah bank berdasarkan fungsi, lalu yang kedua itu adalah bank berdasarkan kepemilikannya, lalu yang terakhir itu adalah bank berdasarkan operasionalnya. Nah, kalau misalnya berdasarkan fungsinya, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah bank sentral, lalu yang kedua itu adalah bank umum, lalu yang ketiga itu adalah bank pengkreditan rakyat. Nah, kalau misalnya bank berdasarkan kepemilikannya, itu juga ada 3. Yang pertama itu adalah bank milik pemerintah, lalu ada bank milik swasta nasional, lalu yang ketiga itu adalah bank milik swasta asing. Lalu kalau berdasarkan operasionalnya, itu terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah bank konvensional, lalu yang terakhir adalah syariah. Lalu selanjutnya itu adalah prinsip kegiatan usaha. Jadi prinsip itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah prinsip kepercayaan. Lalu yang kedua itu adalah kerahasiaan. Lalu yang ketiga itu adalah kehati-hatian. Lalu yang terakhir adalah prinsip mengenal nasabah. Selanjutnya itu ada produk bank. Nah, produk bank itu tuh terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah kredit, lalu yang kedua itu adalah transfer, lalu yang ketiga itu adalah safe deposito box, dan yang terakhir itu adalah card bank. Nah, kalau misalnya produk perbankan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah produk pasif dan juga produk aktif. Oke, yang pertama itu ada produk aktif. Nah, produk aktif ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah kredit rekening koran. Lalu yang kedua itu adalah kredit reimburse atau letter of credit, yang dimana pinjaman yang diberikan kepada nasabah atas pembelian sejumlah barang dan yang membayar itu adalah bank. Lalu yang ketiga itu adalah credit accept, yaitu pinjaman yang dimana mengeluarkan sebuah wesel yang dapat diperdagangkan. Lalu yang keempat itu adalah kredit dokumenter, yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah setelah nasabah tersebut memberikan sebuah dokumen pengiriman barang kepada bank atas persetujuan dari pihak pihak pengirim barang.
Terus yang kelima itu adalah kredit dengan jaminan surat berharga. Lalu selanjutnya itu adalah produk pasif. Nah, produk pasif ini juga terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama itu adalah simpanan atau tabungan. Lalu yang kedua itu adalah giro. Dan yang terakhir itu adalah deposito. Nah, deposito ini tuh juga terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada deposito on call, berarti simpanan berjangka antara 3 sampai 3 hari. Nah, kalau misalnya deposito automatic rollover, dia ini sebenarnya adalah simpanan berjangka yang sudah jatuh tempo. Jadi otomatis oleh bank ini diperpanjang tanpa persetujuan dari pihak nasabah tersebut. Lalu selanjutnya kita masuk ke materi LPS. Jadi apa sih itu LPS? Jadi LPS adalah lembaga yang melindungi simpanan nasabah. Adapun fungsinya, yang pertama itu adalah melindungi simpanan nasabah, lalu yang kedua itu adalah memelihara stabilitas sistem. Lalu selanjutnya itu ada OJK. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang OJK terlebih dahulu. Jadi, OJK itu adalah sebuah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Yang dimana berfungsi untuk menyelenggarakan sebuah sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Lalu itu adalah tujuan dari OJK. Kalau berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK ini tuh memiliki sebuah tujuan, yaitu agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan juga dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara stabil. Nah, lalu selanjutnya itu adalah fungsi. Jadi, OJK ini tuh berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Selanjutnya itu ada wewenang dari OJK. Yang pertama itu adalah memberikan perizinan pendirian jasa keuangan. Lalu yang kedua itu adalah menetapkan peraturan dan keputusan yang dimana berkaitan dengan sektor jasa keuangan. Lalu yang ketiga itu adalah mengawasi proses pengelolaan jasa keuangan. Lalu yang terakhir itu adalah memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran dalam jasa keuangan. Adapun visi dari OJK, yaitu adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya dan melindungi kepentingan konsumen dan juga masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Lalu misi dari OJK yang pertama itu adalah mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Lalu yang kedua itu adalah mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan salah satu kasus yang berkaitan dengan OJK. Di sini saya mengangkat sebuah kasus yang menimpa para mahasiswa di IPB, yang dimana mahasiswa tersebut terjerat kasus penipuan yang berkedok dengan investasi. Jadi, pada awalnya, sejumlah mahasiswa tersebut diarahkan untuk melakukan sebuah pinjaman online yang dilakukan di platform legal. Contohnya itu kayak Akulaku, SPayLater, dan platform-platform lainnya yang bertitel legal. Dana pinjaman tersebut kemudian digunakan untuk bertransaksi di toko online yang ternyata hal tersebut diduga penipuan. Dan hasilnya, sebanyak 120 lebih mahasiswa di IPB terjerat kasus penipuan dengan total kerugian sebanyak 160 juta lebih. Jadi di sini saya akan mengkaitkan edukasi dan pelindungan OJK dari kasus tadi. Jadi sangat penting ya literasi keuangan dalam kalangan mahasiswa maupun masyarakat. Meskipun kita telah menggunakan platform pembiayaan yang legal,
Namun jika disertai dengan kurangnya pemahaman resiko dari pinjaman atau investasi, maka kita, mahasiswa maupun masyarakat, akan rentan terhadap kasus penipuan. Nah, kalau dari kasus tadi, OJK ini tuh merespons dengan memberikan sebuah fasilitas atau memfasilitasi dengan restrukturisasi pinjaman korban dan meningkatkan edukasi keuangan dalam program-program nasional seperti KM Panja Nasional dan juga meningkatkan integrasi literasi keuangan dalam kurikulum pendidikan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan juga apabila kurangnya materi yang saya bawakan. Dan saya juga minta maaf kalau saya masih ada baca-baca buku sedikit dalam menjelaskan atau memaparkan materi mengenai perbankan, LPS, dan juga OJK.